Bahkan berita Natal membukakan sebuah rahasia yang besar. Saya diberkati oleh pendeta Bigman Sirait pada saat menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau tanggal 1 dan tanggal 2 saudara tidak datang, saudara kecewa luar biasa. Betul, saudara menyesali ini saya bicara, saya sebagai hamba Tuhan saja, beliau membukakan banyak hal yang bagi saya belum tahu. Bukan beliau, tapi Tuhan memakai beliau untuk membukakan banyak hal. Kita akan tanggal 1 kita bicara tentang etika bisnis dan peluang bisnis. Tanggal 2 kita akan buat kebaktian kebangunan rohani. Beliau akan menyampaikan dengan ciri khas khotbahnya tidak seperti saya. Begitu luar biasa. Saya harus banyak belajar dari beliau juga. Nah, saudaraku, berbicara tentang bagian melakukan firman Tuhan, hubungan antara mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sebenarnya peristiwa Natal membukakan sebuah kebobrokan. Kebobrokan di mana? Di dalam istana Raja Herodes Agung. Kita melihat orang Majus dari mana? Timur. Orang Majus dari timur. Kemudian orang Majus datang mencari siapa? Raja yang baru lahir. Bertanya di mana? Di Herodes Agung. Lihat ini. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berisiko. Kenapa? Orang Majus bertanya raja kepada raja. Bahkan saya katakan waktu itu bahwa Herodes ini orang paranoid. Tahu paranoid? Semua orang yang menyinggung tentang kerajaannya dia sangat curiga dan dibunuh. Maka saya katakan mamanya juga dibunuh, anaknya dibunuh, bahkan juga istrinya juga dibunuh dan lain sebagainya. Saudara iparnya juga dibunuh. Hanya menyinggung tentang posisi. Maka ketika orang Majus datang bertanya kepada Raja Herodes, apakah engkau tahu ada raja yang baru lahir? Bukankah ini berisiko? Tanya raja kepada raja. Tanya Raja Herodes, apakah kau melihat raja baru lahir? Otomatis kan raja baru menggeser Herodes, maka mati kau. Betul apa? Tapi pertanyaan ini membukakan tentang kebobrokan orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika orang-orang yang Majus bertanya, apakah kau melihat raja yang baru lahir? Kemudian Herodes kan nggak tahu apa-apa, betul? Dan dia panggil semua orang pintar termasuk ahli Taurat. Ternyata ahli Taurat itu hafal di luar kepala dan di dalam kepala. Mereka katakan, di Bethlehem di tanah Yudea, betul? Itu Mika 5 ayat 1, betul? Tapi apa yang terjadi? Ketika itu dibukakan, disitulah ketahuan siapa itu orang Farisi. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Betul? Gembala-gembala tidak tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi mereka datang taat melakukan firman Tuhan. Orang Majus adalah orang fasik, orang kafir yang tidak tahu firman Tuhan, tetapi dengan ilmu dan kepintaran yang Tuhan berikan, mereka datang kepada bayi itu. Sehingga siapa bilang orang pintar tidak bisa datang pada Tuhan. Bahkan orang yang beragama kadang dia pakai agama untuk membentengi kesalahannya supaya dia tidak datang pada Tuhan. Betul? Sehingga mungkin engkau bangga sebagai orang Kristen. Saya katakan jangan bangga kalau engkau sebagai orang dari keturunan nenek moyang tergoyang-goyang engkau sebagai orang Kristen. Betul? Tidak ada kebanggaan kalau engkau tidak bangga sebagai pelaku firman Tuhan. Itu omong kosong. Kau hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi engkau tidak melakukan itu. Maka ketika peristiwa Natal ini membongkar siapa itu, ternyata agama hanyalah sebuah institusi yang tidak pernah menjalankan firman Tuhan. Saya mau katakan, kalau gereja tidak melakukan firman Tuhan, gereja adalah hanya institusi yang berdiri tegak, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Kenapa banyak gereja berhancuran sekarang? Berdiri tegak dengan kuantitas yang begitu banyak, tapi lambat laun suram. Oleh kenapa? Karena mereka berdiri dalam satu administrasi yang tanpa Tuhan di sana. Maka saya mau katakan, jangan hanya pada saat engkau masuk dalam tahun 2008, jangan sampai engkau hanya menjadi pendengar, tapi engkau menjadi pelaku. Kalau engkau hanya menjadi pendengar dan tahu tentang firman Tuhan, engkau sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang dituntut adalah datang kepada Tuhan. Kita melihat orang Majus. Ketika dibilang di Bethlehem, apapun resikonya dia tetap pergi, betul? Dia pergi, masuk ke kandang itu. Sebenarnya dia punya alasan. Ketika melihat kandang, dia paling
Paling anak langsung berangkat. Mana raja di kandang ini? Betul? Mana raja di situ? Mana raja tidak ada pakaian kerajaan? Mana raja tidak ada tahta? Kok raja bayi biasa? Raja tidak ada kelebihan. Raja kok lemah. Bukti lemah apa? Ketika Herodes mau membunuh anak-anak umur 2 tahun, bayi Yesus digendong oleh Yusuf dan Maria lari ke Mesir. Ia membutuhkan pertolongan daripada kedua orang tua. Bayi Yesus tidak punya apa-apa. Maka sebenarnya orang-orang pintar ini secara logika bertentangan, bukan? Bukankah raja seseorang yang harus punya kemampuan dan lain sebagainya? Tapi kenapa raja kok bayi telanjang begini? Raja kok kain lambi? Raja kok di dalam palungan? Raja kok di dalam kandang? Tetapi saudaraku, orang yang beriman dan orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan bukan sesuatu yang dilihat saja oleh mata, tetapi melihat melampaui apa yang dilihat oleh mata. Bisa ngerti? Sehingga peristiwa Natal membuka satu hal, bahwa orang pintar pun turut takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada orang dari gembala-gembala yang tidak tahu apa-apa datang pada Tuhan dan sampai pada orang pintar. Tapi dia membukakan satu kemunafikan di tengah-tengah keagamaan adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tahu banyak, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga saya mau katakan, ketika engkau masuk tahun 2008, ingatlah istri Lot. Ingatkan ini, kalimat ini pendek tapi ngena. Ketika orang tidak melakukan firman Tuhan, ingatlah istri Lot. Selesai. Langsung dia ingat ini. Betul. Saya tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi saya melakukan firman Tuhan. Ketika kalau istri Lot tidak menoleh ke belakang, ingat firman Tuhan, dia tidak jadi tiang garam. Saudaraku, melakukan firman Tuhan itu indah. Saya tidak bangga kalau orang mulai melihat pendeta Ayub Abner Martinus Mbuilima Master of Theology. Saya tidak bangga dengan mau ada itu pun saya tidak terlalu pengaruh itu. Karena saya sekolah bukan masalah pangkat, tapi bukan masalah titel-titel, tapi saya masalah ketika saya lebih tahu banyak, apakah saya di situ saya juga menuntut diri saya untuk lebih melakukan banyak atau tidak. Saya tidak bangga saya mengumpulkan banyak uang. Saya tidak bangga seorang pendeta di Jepang. Saya tidak bangga itu. Yang saya banggakan adalah mampu nggak ketika saya berkhotbah saya melakukan itu. Betul? Itu yang saya bangga. Sehingga saudaraku, saya mau supaya saat ini jangan sampai engkau tahu banyak. Dalam 2007 engkau belajar banyak, tetapi kenyataannya engkau kosong di dalam melakukan itu. Maka Tuhan katakan kepada orang Yahudi, aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau tahu engkau tidak masuk surga, tapi engkau juga menutup pintu bagi orang lain yang tidak masuk surga. Maka engkau seperti kubur yang dilabur putih, tetapi isinya penuh dengan tulang belulang. Mungkin keras saudaraku, tapi saya tidak mau supaya kita sebagai orang Kristen tempe, betul? Yang kelihatannya itu, tapi loyonya luar biasa. Saya tidak mau kita sebagai orang Kristen cengeng, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Betul, nangis itu baik. Tetapi jangan sampai kita tidak punya pengharapan di hadapan Tuhan. Kita tidak menuntut bagian kita yang kita harus lakukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, tapi ada bagian yang Tuhan tuntut kita lakukan dalam hidup kita. Maka mari kita melakukan itu. Saya terlalu sangat bosan dengan banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia Kristen. Tidak menunjukkan bahwa dia Kristen. Apapun kau boleh hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau engkau tidak menuntut dirimu untuk melakukan itu, omong kosong. Nah, maka saya berhentilah belajar munafik pada tahun 2007.